Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Man yaqra? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif falaysa at-tauhid huwa al-iqrar bi tauhid ar-rububiyyah kama yaqulu dhalika ulama'ul kalam wan-nuzzari fi aqaidihim fa innahum yuqarriruna bi anna at-tauhid huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliqur raziqu al-muhyi wal-mumit fayaquluna wahidun fi dhatihi la qasima lahu واحد في صفاته لا شبيه له واحد في أفعاله لا شريك له وهذا هو توحيد الربوبية ارجعوا إلى أي كتاب من كتب علماء الكلام تجدون لا يخرجون عن توحيد الربوبية وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه لأن هذا أقر به المشركون وصناديد الكفرة ولم يخرجهم من الكفر ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام فهذا غلط عظيم فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب فالذي عليه الآن بعض المثقفين أو تقرير توحيد الربوبية هو تقرير توحيد الربوبية فقط ولا يتطرقون لا على وزن يتفاعلون ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد وأما الشرك فيقولون هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله نقول هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب قالوا إن أحدا يخلق مع الله ويرزق أن أحدا إن أحدا لا أن أحدا أن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله بل هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. Pada pertemuan yang sebelumnya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan dari Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama, bahwa anta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wad dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ini dari kaidah yang pertama dari 4 kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Telah berlalu kita sebutkan, kita simpulkan bahwa perbedaan dari orang-orang musyrikin di masa dahulu dengan orang-orang musyrikin di masa penulis rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di masa dahulu mereka menetapkan dari tauhid ar-rububiyah, itu yang mereka yakini. Bahkan sudah berlalu kita sebutkan orang-orang musyrikin juga beriman, tapi keimanan mereka hanya sebatas pada tauhid ar-rububiyah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Kalau kita melihat dari sejumlah penafsiran di kalangan para ulama, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau dari madhab Syafi'i, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, dan juga dalam tafsir Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, itu semuanya menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin itu mereka meyakini akan tauhid ar-rububiyah,
Jadi pembagian tentang tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, ini kesimpulan dari al-adillah berdasarkan Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW. Bahkan sudah kita sebutkan kemarin, terkumpul pada satu ayat dalam surah Maryam. Jelas ya? Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'buduhu fastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Itu dalilnya. Ini dari tugas kita ya sebagai pengajar, pendidik, untuk memperkenalkan kepada anak-anak yang kita didik akan pembagian tauhid menjadi 3. Yang inti dalam pembahasan ini adalah bagaimana caranya supaya mereka memahami hakikat dari tauhid itu sendiri. Mau dibagi 3, mau dibagi 2, tidak mau dibagi juga tidak ada masalah. Yang jelas dipahami akan hakikat dari pembagian tauhid itu sendiri. Ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid al-uluhiyah, dan ada tauhid al-asma wa sifat. Ya, sekarang ini kan banyak ya dari orang-orang yang mereka mempermasalahkan pembagian tauhid itu menjadi 3. Ada yang mengatakan itu pembagian bid'ah, hal yang baru, tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tidak pernah diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jawabannya iya. Hanya saja para ulama terkadang membagi dan mengelompokkan sesuatu itu untuk memudahkan saja dalam memahami. Seperti misalnya al-arkanus shalah, rukun-rukun salat itu ada berapa? Ada yang menyebut 13, ada yang menyebut 14. Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan bahasanya rukun salat itu ada 13 atau 14. Hanya saja itu untuk mudah memahamkan saja, supaya mudah untuk dihafal, diingat. Ya, berbeda dengan perbuatan bid'ah yang memang asalnya tidak ada, diada-adakan. Dan ini antum harus paham ya, seperti mereka yang membandingkan dengan maulid misalnya dengan tahlilan yang ma'ruf ya pada acara kematian. Jadi mereka samakan, sama saja, tidak ada bedanya dengan pembagian tauhid menjadi 3. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi kenapa dibolehkan pembagian tauhid menjadi 3? Jawabannya adalah bahwa tahlilan atau maulid mereka amalkan karena mengharapkan pahala, dan sesuatu yang diharapkan pahala karena dianggap sebagai apa? Ibadah. Adapun membagi tauhid menjadi 3, ya tidak ada yang pernah katakan bahwa siapa yang membagi tauhid menjadi 3 pasti dapat pahala, yang tidak membaginya dapat dosa. Karena itu secara bahasa saja. Paham ini ya? Nah, tinggal bagaimana kita pahamkan dari anak-anak didik kita untuk hakikat tauhid. Ifradullahi biaf'alihi, itu tauhid ar-rububiyah, menunggalkan, mengisahkan Allah SWT dalam segala perbuatannya. Ifradullahi fi af'alil ibad, itu tauhid al-uluhiyah, mengisahkan Allah SWT pada seluruh perbuatan hamba yang sifatnya ibadah. Tauhid al-asma wa sifat, ifradullah, menegaskan, menunggalkan Allah SWT fi asma'ihi wa sifatihi, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Jelas ya? Sehubungan dengan pembahasan kita al-qaidatul ula allati qalaha Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, bahwa orang-orang musyrikin di masa Nabi SAW yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yang dihalalkan darah dan hartanya, itu mereka mengikrar tauhid ar-rububiyah. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Engkau wahai Muhammad apabila bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh pasti mereka akan jawab Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan. Paham ya? Ini tauhid apa? Ar-rububiyah. Diyakini oleh orang-orang musyrikin. Wa ma hadza, bersamaan dengan ini, lam yudakhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun di masa Rasulullah SAW. Wahai sekalian manusia. Jelas ya? Dan kelihatannya ini dari ayat yang dikelompokkan pada surah Makkiyah. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Kalau saya tanya, kira-kira orang-orang musyrikin mereka selamat atau tidak? Mereka menjalankan perintah Allah SWT sehubungan dengan ayat ini atau tidak? Mereka jalankan atau tidak? Mereka taat atau tidak? Di sinilah letak kedalaman fikih seseorang dalam memahami tauhid. Jelas ya? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Sudah berlalu ya, kemarin kita ingatkan bahwa dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kullu lafdzil ibadati fil Qur'an fa ma'naha at-tauhid. Setiap lafaz
dalam Al-Quran yang datang dengan bentuk kalimat ibadah, apakah datang dalam masdar atau fi'il madhi atau fi'il amr atau fi'il mudhari, maka semuanya bermakna apa? Tauhid. Jelas ya? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Kalau seandainya wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, hanya sekedar beribadah kepada Allah SWT, bukan mentauhidkan Allah SWT, bukan memurnikan ibadah kepada Allah SWT. Kalau maknanya hanya sekedar beribadah saja kepada Allah SWT, selamat orang-orang musyrikin? Selamat. Mereka juga jalankan ayat ini. Jelas ya? Mereka jalankan atau tidak? Mereka jalankan. Karena mereka beribadah kepada Allah SWT juga, tapi juga beribadah kepada berhala-berhala mereka. Oleh sebab itu, ibadah yang diinginkan di sini apa? Tauhid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ya ayuhan nasu wahidu rabbakum. Tauhidkanlah Rabb kalian, Allah SWT. Itu baru benar. Jelas ya? Baru terlihat perbedaan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada Allah SWT juga, tapi beribadah juga kepada berhala-berhala mereka. Tapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka apa? Hanya mentauhidkan Allah SWT. Jadi mana ibadah dalam ayat ini adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT. Itu baru nampak perbedaan antara orang-orang musyrikin dengan kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Inilah pentingnya ketika kita mempelajari dari Al-Qawaidul Arba, dari kaidah yang pertama. Jadi jangan ragu kalau ditanya apakah orang-orang musyrikin beriman? Jawabannya iya. Mereka beriman, tapi keimanan mereka hanya pada tauhid ar-rububiyah saja. Apakah orang-orang musyrikin mentauhidkan Allah SWT? Jawabannya iya, mentauhidkan Allah SWT. Tapi hanya sebatas apa? Tauhid ar-rububiyah. Dan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Sekarang antum paham kan? Jelas kan? Kemudian qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Jadi kalau antum sudah paham tentang mana tauhid, apa yang disuruhkan oleh para nabi dan rasul dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya pada tauhid rububiyah saja, ini akan mudah untuk kita paham dari apa yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin sehubungan dengan pemahaman mereka tentang tauhid ar-rububiyah. Jelas ya? Falaysa tauhid huwa al-iqrar bi tauhid ar-rububiyyah kama yaqulu dzalik ulama'ul kalam wa nudzar fi aqaidihim fa innahum yuqirruna bi anna tauhidi huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit fayaquluna wahidun fi dzatihi la qasimalah. Maka tauhid itu bukan hanya sekedar mengakui, menetapkan akan tauhid ar-rububiyah saja, sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama ulul kalam wa nudzar fi aqaidihim. Ini sama ya, orang-orang filsafat al-falasifa. Dan ini sudah menjadi keyakinan dan akidah mereka. Jelas ya? Dan ini juga yang banyak dipahami oleh orang-orang al-Asy'ariyah, khususnya di Indonesia. Ya sama juga pemahamannya. Jelas ya? Mereka hanya memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Tuhan maksudnya yang mencipta, yang mengatur alam semesta. Hanya sebatas itu saja. Fa innahum, sesungguhnya mereka mentakrir, menetapkan tauhid, bahwasanya tauhid itu Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa yaquluna wahidun fi dzatihi la qasimalah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu satu dalam zatnya, tidak terbagi. Jelas ya? Hanya sekadar sampai di situ saja. Tidak ada makna bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, maka harusnya hanya Allah SWT semata yang berhak untuk diibadahi. Dan sudah berlalu ya, tauhid ar-rububiyah yuqarriru tauhid al-uluhiyah. Tauhid ar-rububiyah itu mengharuskan, melazimkan, menetapkan tauhid al-uluhiyah. Dan ini banyak ya dalam sejumlah ayat. Jadi kalau antum paham ayat-ayat yang mudah saja, atau apa yang disebutkan oleh beliau di sini, kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard wa may yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr. Ini kan semuanya tauhid apa? Ar-rububiyah. Fa sayaquluna Allah. Maka mereka akan mengatakan Allah. Masalahnya mereka tidak paham apa makna dari kalimat Allah itu sendiri. Jelas ya? Ini yang membedakan kita. Allah itu sendiri maknanya apa? Dzul uluhiyah. Dialah Allah SWT yang berhak untuk diibadahi. Mereka mampu mengucapkan Allah, jelas ya? Tapi mereka tidak paham konsekuensi dari makna Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ketika Allah SWT menjelaskan akan rububiyahnya, Allah SWT yang mengatur, yang mencipta alam semesta, menghidupkan dan mematikan, harusnya apa? Ya kita beribadah hanya kepada Allah SWT semata. Jangan kita beribadah kepada makhluk. Jelas ya? Jangan kita beribadah kepada yang dicipta oleh Allah SWT, yang diberikan rizki oleh Allah SWT, yang dihidupkan dan dimatikan juga oleh Allah SWT. Tapi beribadah kepada
Allah SWT Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Jelas ya? Dan ini dari ilmu yang sangat penting. Jadi kalau ditanya apa itu Allah, siapa itu Allah, ya jangan sekedar dijawab Allah itu adalah Tuhan, tapi Allah SWT Dzul Uluhiyah. Dia adalah Allah SWT yang berhak untuk diibadahi. Itu baru membedakan antara antum dengan orang yang tidak belajar. Jelas ya? Jadi orang yang belajar itu dia punya ilmu, dia kuat di dalam setiap apa yang dia bangun prinsipnya, keyakinannya di atasnya. Wahidun fi sifatihi la syabihalah. Maha Esa dalam sifatnya yang tidak ada yang serupa dengannya. Wahidun fi af'alihi la syarikalah. Wa hadha huwa tauhidur rububiyah. Ini semuanya apa? Hanya berkaitan dengan tauhid apa? Ar-rububiyah saja. Allah SWT Maha tunggal dalam sifatnya, tidak ada yang semisal dengannya. Wahidun fi af'alihi, Maha Esa, Maha tunggal dalam segala perbuatannya, tidak ada sekutu padanya, tidak ada yang mencipta selain Allah SWT, tidak ada yang mengatur selain Allah SWT. Ini juga diyakini oleh orang-orang musyrikin. Wa hadha huwa tauhid ar-rububiyah faqat. Ini hanya sekedar tauhid rububiyah saja. Jelas ya? Irji'u ila ayyi kitabin min kutubil ulama'il kalam tajiduhum la yakhrujuna min tauhidir rububiyah. Kalau kita ingin mencari referensi dari kitab-kitab ulama al kalam, maka kalian tidak akan dapatkan dari karya-karya mereka, tulisan-tulisan mereka, itu semuanya tidak keluar dari pembahasan tauhid ar-rububiyah saja. Tidak ada penekanan akan tauhid al-uluhiyah yang merupakan inti dari dakwah para nabi dan rasul. Jelas ya? Mereka tidak membahas hal tersebut. Wa hadza laisa huwa tauhid alladzi ba'atha Allahu bihi ar-rusula. Dan ini bukan dari tauhid yang Allah SWT mengutus dengannya apa? Para rasul. Bukan tauhid al-uluhiyah. Jelas ya? Wal iqraru bihada wahda la yanfa'u sahibahu. Dan hanya sekedar menetapkan tauhid ar-rububiyah ini tidak memberikan manfaat kepada apa? Kepada mereka yang menetapkan tauhid rububiyah saja. Harus dilanjutkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nampak ya pada kita bahwa dengan adanya pembagian tauhid itu menjadi 3, mudah untuk kita kelompokkan. Jelas ya? Yang mana tauhid ar-rububiyah, bagaimana itu pemahaman definisi mentauhidkan Allah SWT dalam segala perbuatannya, bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah SWT semata. Itu mudah sekali untuk kita pahami. Lianna hada aqarra bihi al-musyrikuna wa sanadidul kafara. Ini yang ditetapkan juga oleh orang-orang musyrikin. Jelas ya? Dan orang-orang yang membangkang dari orang-orang kafir. Gembong-gembongnya juga semua menetapkan hal ini. Semuanya menetapkan akan keyakinan tauhid ar-rububiyah. Walam yukhrijuhum minal kufri. Bersamaan dengan itu tidak mengeluarkan mereka dari kekufuran. Walam yudkhilhum fil Islam. Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Fahada ghalatun azimun. Faman i'taqada hada al-i'tiqada ma zada al-i'tiqada bijahal wa bilahab. Maka ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar sekali. Maka siapa yang berkeyakinan dengan keyakinan ini, maka tidak lebih dari keyakinannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, ini kalau disampaikan di hadapan orang umum ya bisa ribut nanti. Cuman ya kita harus memang pelajari hal-hal yang seperti ini, mendetail di dalamnya. Adapun nanti cara antum mengajar anak-anak, ya itu beda lagi nanti caranya. Yang jelas antum pahami hakikatnya tauhid itu seperti apa. Cara mentransferkan ilmu tentang tauhid itu ya antum harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca, supaya penjelasan dan kata-kata ketika kita menjelaskan kepada anak-anak didik kita itu tidak salah dipahami. Ini sangat penting sekali. Semakin antum banyak mendengar penjelasan, pemahaman, pelajaran tentang tauhid, jelas ya, itu akan antum semakin selamat dari menjaga lafaz-lafaz dan pengajaran penjelasan yang kadang itu kalimat-kalimat antum tanpa antum sadari itu bisa bersayap. Jelas ya? Bisa bersayap. Nah, ini hati-hati. Oleh sebab itu antum harus terus belajar. Harus terus belajar. Jelas ya? Karena berbeda orang yang terus belajar, tidak pernah berhenti dia belajar, sehingga ucapannya, pemikirannya itu akan terbatasi dan terbentengi dengan apa yang dia pelajari. Apalagi mungkin dulunya antum mungkin tidak belajar tauhid dengan selesai. Sudah sebelumnya mungkin pemahamannya ya, sebelum kenal dakwah mungkin banyak hal yang rusak. Jelas ya, yang keliru, yang salah. Kesyirikan dianggap sebagai tauhid, tauhid dianggap sebagai kesyirikan dan sebaliknya. Itu kalau tidak banyak kita masukkan ilmu, berbahaya. Tahu maksudnya ya? Jadi harus belajar terus supaya yang dulu-dulu itu bisa keluar. Oleh sebab itu nanti akan ada ya pada pelajaran yang terakhir itu bagaimana ya para sahabat ketika mereka hudatsa'u bil Islam, baru di awal kali masuk Islam,
Mereka juga minta kepada Rasulullah SAW, ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwat. Jelas ya? Buatkanlah juga kami ini datu anwat, wahai Rasulullah. Paling sudah masuk Islam, tapi di awal-awal. Sebagaimana orang-orang musyrikin juga punya datu anwat, pohon yang dibuatkan dari pohon sidr bidara yang ada tempat gantungannya, yang mereka gantungkan apa? Senjata-senjata perang mereka di situ. Harapkan berkah dengan pohon itu. Ini para sahabat ini. Karena baru masuk Islam, masih ada pemahamannya yang dulu sampai terbawa. Oleh sebab itu ini harus apa? Selalu diingatkan, selalu kita dekat dengan ilmu, supaya hal-hal yang dulunya mungkin pernah kita terjatuh dalamnya itu bisa apa? Bisa terkalahkan dengan ilmu yang baru masuk. Dan itu tergantung dengan banyaknya ilmu yang kita pelajari. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, maka lafaz kita, pemahaman kita, fikiran kita akan semakin terbatasi dengan pelajaran yang kita pelajari. Jelas ya? Kemudian kata beliau, فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية وهذا غلط عظيم في مسمى توحيد فالذي عليه بعض المثقفين. Dan di saat ini ya, mereka yang suka bermain dengan nalar pemikiran itu hanya menetapkan tauhid rububiyah saja. Ya, kenapa selalu diingatkan tentang filsafat, orang-orang yang kelihatannya dari sisi pembicaraannya, argumentasinya kuat, jelas ya, logikanya bagus. Karena kadang orang-orang yang seperti ini dijadikan panutan. Seakan-akan dia berbicara itu ilmiah sekali. Selalu dia ingin buktikan dengan hal yang ilmiah. Jelas ya? Padahal hal-hal yang seperti ini, sandaran kita, ya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat. Dan bagaimana para ulama menjelaskan hal itu. Itu pegangan kita. Walaupun dia berbicara kelihatannya hebat, argumentasinya luar biasa, tapi kalau hanya berdasarkan logika saja, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jelas ya? Kalau antum nanti, ya insyaallah ta'ala, kalau kita terus belajar, ya kita bisa lihat bagaimana pemikiran penyimpangan itu di dalam tauhid. Seperti misalnya asma sifat, turun-temurun orang Jahmiyah, kemudian Kullabiyah, kemudian Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu semuanya sumbernya dari orang-orang falasifah, dari Yunani dan dari India. Jelasnya sehingga merusak dalam akidah, keyakinan. Luar biasa kalau mereka menyampaikan jelasnya sesuatunya itu harus detail, kemudian dibekali dengan selalu diarahkan kepada ini harus dibuktikan secara ilmiah, pakai logikanya. Ya seperti itu. Makanya kita terus melihat bagaimana para ulama memberikan peringatan kepada orang-orang filsafat. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Lau ra'aitumul falasifa fafirru kama tafirruna minal asad." Kalau seandainya kalian melihat orang-orang filsafat, maka larilah kalian sebagaimana kalian lari ketika berhadapan dengan singa. Karena saking berbahayanya itu orang-orang filsafat. Jelas ya? Ya mereka itu mabuk dengan akal, dengan logikanya. Mereka rangkai sendiri, pikirkan sendiri, berkecamuk dalam kepalanya. Itu yang mereka sering perdebatkan. Hanya sebatas itu saja. Kalau bicara Al-Quran dan Sunnah, kadang mereka anggap itu tidak ilmiah. Jelas ya? Jangan berbicara Al-Quran dan Sunnah. Itu perkara-perkara gaib, hal-hal yang belum pasti. Biliyadu billah. Wa amal musyrikun wa amma syirku fayakulun. Jadi itu tadi pengertian tentang tauhid sudah ya. Jadi mereka itu hanya membatasi tauhid ar-rububiyah saja. Dan ini adalah ghalatun azimun. Hakada yaqul Syekh Asy-Syarih hafizallahu taala. Ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Tentang definisi tauhid saja sudah rusak. Bagaimana tentang kesyirikan? Wa amma syirku fayakulun huwa an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma'allah aw yarzuqu ma'allah. Naqulu hada maqalahu Abu Jahal wa Abu Lahab. Maqalu anna ahadan yakhluqu ma'allah wa yarzuqu ma'allah bal hum muqirruna bi anna Allah wal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit. Adapun tentang definisi kesyirikan, mereka katakan syirik itu apabila engkau berkeyakinan bahwa ada seseorang yang mencipta bersama Allah, ada yang memberikan rizki bersama Allah, ada yang mengatur alam ini bersama dengan Allah SWT, ada yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah SWT, ada dari makhluk ini. Jelas ya? Itu definisi kesyirikan menurut mereka. Jadi kalau misalnya ada yang pergi menyembah kuburan, datang ke tempat yang dikeramatkan, meminta di situ, sujud di situ, tawaf di situ, beribadah i'tikaf di tempat itu, sepanjang dia tidak mengatakan bahasanya ada yang mencipta selain Allah SWT, masih bertauhid atau sudah musyrik? Masih bertauhid. Jelas ya? Tapi kalau dia katakan bahasanya Allah SWT mencipta langit dan bumi, tapi ada juga mencipta langit dan bumi, ini baru syirik katanya ini. Padahal
Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengatakan seperti itu. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa ada yang mencipta selain Allah SWT. Ada yang mengatur alam semesta ini selain dari Allah SWT. Jelas ya? Bahkan dalam sejumlah ayat yang sudah berlalu kita jelaskan, mereka seluruhnya menetapkan Allah SWT semata yang mencipta langit dan bumi, mengatur alam semesta. Mereka paham tentang kalimat apa? Kalimat tauhid. Mereka tahu itu, mereka paham. Oleh karena itu mereka tidak mau ucapkan. Jelas ya? Rasulullah SAW, beliau datang ke pasar, tempat-tempat keramaian, beliau naik di tempat yang tinggi, kemudian beliau serukan, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian pasti akan selamat, kalian pasti akan beruntung. Tapi apa ucapan mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ini Muhammad akan menjadikan sembahan kami yang banyak ini hanya satu saja? Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan banyak sembahan. Kalau mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka tahu konsekuensinya. Sembahan itu cuma satu saja. Jelas ya? Anehnya mereka juga mengakui bahwa sembahan-sembahan mereka itu la yanfa, la tanfa wa la tadur. Jelas ya? Al-asnam indahum ay al-musyrikun la tanfa wa la tadur. Tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan bahaya. Itu keyakinan mereka. Itu mereka tahu dan mereka paham akan hal itu. Jelas ya? Sembahan-sembahan mereka itu hanya dijadikan sekedar apa? Al-wasail, wasilah atau syafi', syufa'a. Hanya sebatas pemberi syafaat saja. Mereka tidak yakin mereka ini bisa apa? Menyelamatkan, bisa memberikan pertolongan, bisa menghidupkan, mematikan, mencipta alam semesta, mengatur, memberikan rezeki. Mereka tahu tidak bisa mengabulkan doa, mereka paham itu. Jelas ya? Buktinya, jelas ya? Ketika mereka berada di tengah laut, falamma raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka berada di tengah lautan di atas perahu, bahtera mereka hampir saja digulung oleh ombak, jelas ya, yang besar menenggelamkan, membinasakan mereka. Di saat itu, da'awullah mukhlishina lahuddin. Orang kalau dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang sangat genting, hampir saja mati, fitrahnya itu yang akan berbicara. Walaupun dia bawa jimat di tangannya, di lehernya, dia bawa batu-batu, dia tidak akan berpikir ke situ. Pasti dia langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin juga seperti itu. Bagaimana kesyirikan mereka? Bagaimana berhala ratusan yang mereka buat? Bersamaan dengan itu apa? Ketika dapat musibah, hampir saja ditenggelamkan. Seketika itu apa? Sembahan-sembahan mereka itu semuanya langsung dilupakan, langsung sirna dari ingatan mereka. Mereka langsung hanya mengingat Allah SWT. Kenapa? Karena mereka yakin dan paham sembahan-sembahan mereka ini yang mereka buat sendiri tidak bisa menyelamatkan mereka, tidak bisa mendatangkan manfaat, dan tidak bisa menyelamatkan mereka dari apa? Dari bahaya. Oleh sebab itu di saat itu da'awullaha mukhlishina lahuddin, mampu mereka ikhlaskan permintaan mereka, ibadah mereka. Langsung mereka ingat hanya Allah SWT semata. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi ketika mereka sampai di daratan, kembali lagi melakukan kesyirikan. Jelas ini ya? Apa itu azan itu? Hah? Ya sudah. Ya, nanti kita masuk di al-qaidatul tsaniyah insyaallah taala. Kita cukupkan dulu. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.